Kalau misalnya kalian nonton video ini karena berharap ada tips and trick untuk menyenangkan murid, untuk disenangin murid, untuk bikin murid tertawa, untuk disenengin banyak orang, silakan close aja video ini. Di video ini nggak ada pembahasan kayak gitu. Karena di video kali ini saya ingin bercerita soal gimana caranya menjadi guru yang menyenangkan. Menyenangkan di sini bukan cuma kesenangan sesaat, bukan cuma kesenangan jangka pendek, bukan cuma tertawa hahi terus ya udah, tapi di video kali ini saya mau membahas gimana caranya kita menjadi guru yang berkesan, yang bermakna, yang diingat seumur hidup oleh murid kita. Bahkan mungkin sampai dia mati gitu ya, dia akan terus mengenang kita sebagai gurunya. Ya, pembahasan ini sebetulnya mungkin agak subjektif karena ini seksinya opini sifatnya. Saya ingin bercerita soal guru saya, yang mana kalau dipikir-pikir beliau ini sangat bermakna bagi saya. Dan ilmu yang dia sampaikan ke saya itu betul-betul berguna. Jadi ya kalau kalian cari siapa saya, itu gampang lah. Bisa nemu di LinkedIn gitu ya. Siapa saya, lagi kerja di mana, posisinya apa, dan segala macamnya. Nah intinya sekarang profesi saya itu Chief People Officer ya. Atau Human Resource lah. Kepala Human Resource gitu di sebuah perusahaan teknologi. Ya intinya saya bersyukur, saya bangga di balik posisi saya yang sekarang ini tuh ada mentor saya yang luar biasa. Dan saya bikin video ini untuk bercerita soal dia. Apa sih yang dia lakukan kepada saya sampai-sampai ya saya dalam karir bisa ada di titik yang alhamdulillah lumayan baik lah. Apa yang mentor saya sampaikan dan ajarkan kepada saya sebagai muridnya. Pertama, sebelum kita masuk ke bagian teknis cara mengajar sebagai guru, yang paling penting adalah mentor saya itu membangun hubungan pribadi dengan saya. Jadi maksudnya membangun hubungan pribadi itu saya ngerasa betul-betul dilihat sebagai seorang individu. Dia mungkin memahami saya kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, bagaimana cara men-treat saya secara spesial, secara unik, secara berbeda dengan yang lain gitu. Sehingga tuh relasi saya dengan dia itu bukan cuma relasi guru dan murid gitu lah ya. Tapi ya betul-betul ada relasi pribadi gitu antara saya dengan dia. Sehingga saya merasa dihargai, saya menikmati, dan saya semangat belajarnya. Dia nggak melihat saya sebagai sekedar proyek gitu ya. Intinya dia udah dibayar, nih ada muridnya, nyoh diajarin gitu kan. Nggak gitu. Tapi betul-betul kita ngerasa dihargai sebagai individu. Sehingga nantinya ketika menyampaikan sesuatu, itu ya akan lebih mudah, akan lebih berkesan. Jadi yang pertama adalah hubungannya dulu dibangun. Dan yang kedua adalah sebelum menyampaikan konten pembelajaran, mentor saya ini betul-betul dia membuat saya ngerasa butuh ilmu ini. Betul-betul membuat saya tuh ngerasa bahwa ilmu yang disampaikan itu benar-benar ilmu, benar-benar daging semua, kalau istilah sekarang gitu ya. Yang betul-betul bisa berguna buat kehidupan. Bukan kayak zaman sekolah gitu ya. Misalnya ketika kita belajar sejarah, kita cuma disuruh ngapalin tanggal gitu ya. Tanggal sekian sampai tanggal sekian ada perang ini oleh tokoh ini gitu kan. Nah itu nggak kayak gitu. Tapi yang mentor saya lakukan ini adalah dia pantik dulu rasa haus saya. Dalam konteks HR gitu ya, ilmu human resource yang beliau ajarkan, ya dia betul-betul menyampaikan secara detail, rinci, mendalam, dan berkesan soal apa itu human resource, bagaimana pentingnya human resource, kenapa sejarahnya itu ada dari zaman revolusi industri gitu ya, sampai akhirnya berkembang bla 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 jadilah human resource kayak sekarang. Dan kalau misalnya kita menjadi human resource yang baik di sebuah perusahaan, itu bisa betul-betul berdampak besar bagi perusahaannya dan bisa membantu perusahaan secara signifikan untuk menghasilkan profit. Nah hal kayak gini kan nggak didapetin oleh semua orang gitu. Kebanyakan kalau kita belajar gitu ya udah kan cuma ada materi, ada konten, ada bahan bacaan gitu ya. Mungkin guru kita ngebacain ya udah. Mungkin ibaratnya kan rasa haus akan belajar ini kan ibaratnya kayak lemnya gitu lah ya. Jadi ya sebanyak apapun materi yang dilempar, yang disampaikan oleh sang guru gitu ya. Tapi kalau murid yang nggak punya lem untuk nangkep gitu ya, nggak ada yang nempel, nggak akan berkesan.
Dan di samping membangun rasa laparnya hebat, mentor saya ini juga ketika menyampaikan materi pembelajaran itu betul-betul dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, yang mudah dikunyah. Jadi itu ilmu itu bukan cuma sekedar teori yang harus dihafalkan gitu ya, tapi yang emang make sense gitu. Bahkan kita tuh dikasih ruang gitu ya, kita diberi penugasan, dikasih ruang yang mana itu betul-betul kita bisa secara langsung, secara real, secara konkret bisa ngelihat dampak dari apa yang telah kita kerjakan. Karena kan banyak ya tugas-tugas proyek-proyek dalam pendidikan gitu ya. Misalnya setelah ikut proses pembelajaran tertentu, ikut bootcamp lah katakanlah seperti itu, nanti ada tugas akhir ya udah gitu ya. Tugas akhirnya tuh kayak formalitas lah, kayak bohong-bohongan dalam tanda petik. Buat nyari nilai doang, buat syarat kelulusan, tapi ya udah. Nah, menurut saya tuh mentor yang baik tuh nggak kayak gitu. Guru yang baik tuh nggak kayak gitu. Guru yang baik tuh dia betul-betul bisa ngarahin dan betul-betul bisa membuat kita belajar dari pengalaman. Terus yang terakhir, guru yang baik itu menurut saya adalah dia punya passion di bidang yang dia ajar. Jadi ya ketika mengajarkan ke muridnya, dia itu betul-betul semangat, betul-betul berapi-api gitu ya. Kita pun seakan-akan terbakar juga oleh semangatnya gitu. Sehingga tuh materi pembelajaran tuh bisa kita serap dengan lebih berkesan, dengan lebih bermakna. Karena sekarang saya pikir banyak guru-guru yang ya jadi guru tuh ya terpaksa gitu ya. Karena emang udah telanjur pendidikannya ini, udah telanjur gelarannya begini, udah telanjur pengalamannya begini, terus bingung mau ngapain ya jadi guru, jadi mentor, apapun itu. Ya kan nggak gitu harusnya kan. Tapi ya dia tuh betul-betul punya passion. Selain passion di bidangnya, dia betul-betul ahli di bidangnya, tapi dia juga seneng ngajarin orang. Dia seneng ketemu orang, berinteraksi sama orang, dia seneng bikin orang yang nggak tahu jadi tahu, yang cupu jadi jago, yang goblok jadi pinter, gitu lah ya. Sehingga ya kalau semangatnya kuat, ya dia tuh nggak akan mengkotak-kotakan muridnya. Karena kan guru-guru sekarang ada yang kayak gitu ya. Oh, ini murid yang pinter nih, ini murid yang bodoh nih. Terus yang pinter ya dielus-elus, diperlakukan dengan spesial gitu ya. Kalau yang bodoh ya nggak diapa-apain gitu ya. Atau bahkan mungkin diperlakukan dengan buruk gitu ya. Padahal kan itu harusnya tugasnya guru, iya nggak sih? Guru itu kan tugasnya meningkatkan kompetensi, pengetahuan dari muridnya. Kalau ada yang bodoh, ya dibikin jadi pinter. Kalau ada yang pinter, dibikin makin pinter, jadi pinter banget, kan gitu. Nah, hal kayak gini tuh sulit gitu. Kalau misalnya gurunya nggak passion, kalau misalnya gurunya itu cuma yang ngelihat murid itu sebagai proyek gitu ya, ya udah karena dia udah bayar, sini deh gue ajarin. Nah, susah kalau udah kayak gitu. Oke, jadi saya pikir itu cerita saya soal cara menjadi guru yang menyenangkan. Menyenangkan di sini bukan sekedar senang-senang, bahkan mungkin bisa bermakna terus umur hidup jadi amal jariah gitu ya. Oke, karena ini hanyalah opini saya, semoga bermanfaat, dan kalau misalnya kalian punya opini yang lebih baik, atau punya kriteria lain soal guru yang menyenangkan, atau mungkin mau membantah opini saya soal kriteria guru yang menyenangkan gitu ya, monggo silakan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Bye-bye.